Pedagang kaki lima kembali menjamur di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak hanya menutup trotoar, keberadaannya juga menambah semrawutnya arus lalu lintas yang sudah padat. Selengkapnya dalam Garis Batas, tak jera dibongkar PKL duduki trotoar. Kita itu menyadarkan masyarakat yang telah melanggar sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, kita pahamkan. Adanya PKL ini kurang oke sih, karena bikin macet. Paling memang mereka ditempatkan di tempatnya sih, harus ditertipin emang. Pengaturan tempat, lokasi, sama jam operasionalnya gitu. Haduh, kapan ya kawasan Tanah Abang benar-benar tertata rapi? Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, kini kembali dipenuhi lapak dan gerobak pedagang. Deretan kendaraan yang tersendat, ditambah arus penumpang yang membludak, menciptakan kemacetan kronis yang nyaris terjadi setiap hari. Penertiban berkali-kali dilakukan Satpol PP. Pemirsa, seperti inilah situasi di beberapa titik di Jakarta, titik-titik ramai, salah satunya adalah di dekat stasiun Tanah Abang, yang mana pedagang kaki lima ini cukup memadati di sekitar situasi stasiun, yang mana sekarang juga kebetulan ini sedang dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Ini terhadap para pedagang kaki lima yang memadati kawasan di sekitar stasiun. Sebetulnya jika kita melihat fenomena maraknya pedagang kaki lima yang berada di Jakarta, ini menimbulkan berbagai dilema seperti itu, antara memang mengganggu atau juga menjadi penyelamat di saat kantong sedang kering, mengingat juga harganya yang cukup murah, sehingga ini cukup terjangkau oleh orang-orang yang keluar ataupun ingin naik kereta. Sebetulnya seperti apa tanggapan dari masyarakat dan juga instansi terkait mengenai para pedagang kaki lima yang menjamur di beberapa titik ramai di Jakarta? Saya akan mengajak Anda untuk membahas sepenuhnya di Garis Batas. Lalu, kenyamanan pengguna jalan bagaimana? Kalau dari PKL sih ya plus minus ya. Kalau plusnya kan dari sisi kita yang pengguna kereta kan bisa ada makanan ya, belanjaan gitu ya. Cuman kalau dari sisi negatifnya ya kayak aksesnya itu jadi terbatas ya, dan susah gitu, sempit gitu kan. Aku kan sebagai pengguna transportasi umum ya, sebenarnya adanya PKL ini kurang oke sih, karena bikin macet kadang. Kecuali memang mereka ditempatkan di tempatnya sih, harus ditertipin emang. Setuju ya kalau mereka harus ditertibkan ke suatu tempat? Iya setuju sih, apalagi kan kalau Tanah Abang itu kan dia banyak tempat untuk transit ya. Jadi emang sibuk sih setiap harinya kayak gitu. Sebenarnya untuk harga yang mereka tawarkan gitu nggak beda jauh sama tempat yang lebih proper dibanding sama mereka yang di PKL ini. Jadi lebih enak sih dibersihin ya, lebih nyaman kita juga, terus lebih ngerasa lebih aman aja sih aku. Semut akan selalu mendatangi gula, di mana ada potensi banyak pembeli, disitulah PKL pasti berada. Lalu bagaimana sejatinya penataan kawasan transit seperti stasiun? Bukan hal yang negatif, hanya pengaturan tempat, lokasi, sama jam operasionalnya gitu. Jadi PKL itu perlu diatur pada jam operasionalnya, jumlahnya gitu kan. Kemudian penataannya. PKL sebetulnya tidak perlu kita musuhi, tidak perlu digusur sana sini, asalkan penataan dan pengaturannya gitu. Ya, ibarat permainan kucing dan tikus. PKL yang ditertibkan di sore hari akan kembali datang di pagi hari, seolah tak pernah kapok. Harapannya tenang, nggak ada itu gusuran gitu. Soalnya udah lama di sini kan, udah banyak pelanggan gitu. Kadang sebulan tuh 3 kali, 2 kali. 3 kali, 2 kali.
tapi balik lagi. Yang paling juga dikasih pengarahan aja, jangan terlalu ya yang rapi lah gitu. Dagang boleh tapi yang rapi. Jangan sampai menutupin jalan. Ini kan kita kasih jalan. Pernah ditawarin dagang di tempat lain nggak sih Pak sama pemerintah atau dari? Belum pernah. Tiap hari melakukan patroli rutin dan mengarahkan. Mengarahkan itu dalam arti kita itu menyadarkan masyarakat yang telah melanggar dengan sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Kita pahamkan sehingga ketika tadi pelaksanaan tidak ada yang melawan dan pelaku usaha yang melanggar itu mengaku salah. Jadi kedepannya kita harus lebih aktif lagi supaya masyarakat Jakarta ini lebih taat, sadar akan peraturan-peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Penertiban rutin sudah dilakukan dengan mengedepankan persuasi. Apakah ini cukup? Pertama, ruang-ruang yang namanya mata air dari PKL itu kan terbatas. Makanya harusnya dibuat redistribusi. Jadi penyebaran fungsi-fungsi yang tidak terkonsentrasi hanya pada satu tempat dan diatur dalam konteks misalnya zona merah. Zona merah itu PKL sama sekali tidak ada. Zona kuning diatur berdasarkan jam operasional. Contohnya Car Free Day. Car Free Day itu kan banyak PKL yang mengisi jalan-jalan kosong di sekitar Car Free Day. Mereka mengisi tempat itu, mereka membayar, tapi begitu selesai acara, mereka bubar. Ya kan? Ada zona hijau. Zona hijau itu mereka permanen di situ. Mereka dibolehkan untuk berusaha di sana. Jadi secara prinsip tidak ada hal-hal yang harus membuat mereka harus dihilangkan karena juga mereka menjadi bagian dari kenyamanan dan keamanan kota, lapangan kerja. Mereka juga menjadi bagian yang menghidupkan kota. Tinggal pengaturan tempatnya, jumlahnya, dan jam operasionalnya. Semua tahu masalahnya, tapi tak pernah betul-betul menyelesaikannya. PKL yang kembali berdagang di lokasi yang sama adalah bukti bahwa solusi sementara tak menyelesaikan akar masalah. Tanpa pengawasan berkelanjutan dan komitmen relokasi, Tanah Abang akan terus terjebak dalam lingkaran semrawut.